Oke, kita masuk dalam doa ya. Kita persiapkan hari ini kita belajar tentang satu kondisi bagaimanakah kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami masuki satu wilayah, satu pemerintahan dan satu kekuasaan yang mengatur dan juga mengendalikan segala hidup, baik yang bergerak atau tidak, baik yang mati ataupun makhluk-makhluk yang kau ciptakan memiliki roh. Kami percaya bahwa semua di dalam kondisi kendali Tuhan, dan pimpinlah kami supaya kami bisa melihat akan satu hati Tuhan yang begitu indah bagi kami yang harusnya kami di dalam kerajaan kegelapan, kami manusia yang harus dibinasakan, karena tidak ada seorang pun yang layak dan memiliki kekudusan di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur karena Kristus, terang kerajaanmu, terang kerajaan kekal, sudah dinyatakan dan kuasa kegelapan sudah dipatahkan. Dan kami semua akan mengalami satu jaminan penyertaan Tuhan menjadi umat perjanjian baru dan dipimpin dengan kuasa penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, bimbinglah kami dan bawalah sukacita besar, damai, dan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan melihat beberapa hal yang penting ya tentang kerajaan Allah. Kita memasuki kondisi syarat atau prasyarat kualifikasi bagaimanakah orang yang bisa masuk kerajaan Allah. Ya. Nah, di sini kita melihat, saudara, yang pertama adalah hal yang terpenting, siapa yang menentukan dan siapa yang ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita masuk kerajaan Allah itu bukan karena apa, tetapi siapa. Jadi artinya begini, jadi bukan karena saya melakukan ABC baru saya bisa masuk kerajaan Allah. Jadi persyaratan masuk kerajaan Allah itu bukan datang dari tingkah laku dan apa yang kita perbuat, apa yang kita capai, apa yang kita lakukan, terus apa yang menjadi keinginan kita. Jadi bukan dari apa yang dari bawah ya, tapi apa yang berasal dari siapa yang di atas. Jadi Allah lah yang memulai dan seluruh hidup kita dimulai dan diakhiri oleh Tuhan. Dan kita diciptakan, kita ada sampai kemudian kita kembali pada Tuhan menjadi manusia yang baru. Itu semua adalah ditentukan oleh Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa kerajaan Allah itu selalu dalam bahasa Inggris itu satu kata yang penting itu reign. Jadi reign itu seperti government ya, tetapi reign itu jauh lebih luas. Jadi itu seperti wilayah tahta jadi satu semua. Jadi pemerintahan sebenarnya lebih tepatnya itu bukan memerintah ya, tetapi reign itu semacam kekuasaan yang meluas dan tidak ada sesuatu yang tidak dikuasai oleh dia. Nah, itu yang kendalikan dia semua dari dia. Karena dia menciptakan, nah dia menentukan. Jadi Allah yang menentukan siapa yang masuk dan siapa yang bukan. Nah, Allah menentukan ini, Allah bukan menentukan berasal dari persyaratan yang ada berkaitan dengan tingkah laku manusia. Tapi orang masuk kerajaan Allah itu karena tingkah laku dan jasa karya usaha bukan dari manusia, tetapi dari Allah sendiri. Itu disebut sebagai perjanjian anugerah. Ya, jadi ini berkaitan dengan perjanjian anugerah. Jadi kita lihat bahwa di dalam karya Allah, di dalam Kristus, maka orang-orang itu diberikan satu kesadaran hati bahwa semua yang ada realita yang kita lihat ini itu diperintah dengan reign. Jadi reign itu artinya pemerintah kekuasaan dan pengendalian dari Tuhan bahwa semua itu adalah sementara. Jadi tubuh kita ini sementara. Apa yang kita lihat semua itu sementara. Jadi bumi dan segala isinya ini kalau kita lihat bahwa ini ada sesuatu yang mortal. Mortal itu bisa berhenti, bisa mati dan bisa habis, ya. Jadi itu selesai gitu kan. Nah, kalau kenyataan kita akan bersama dengan Allah bahwa itu tidak akan berhenti, tidak akan habis, kita nggak makan pun kita tetap hidup, kita nggak punya diberi udara pun kita tetap hidup karena hidup kita bukan dari udara, bukan dari makanan, tetapi dari firman. Nah, itu perkataan itu penting sekali. Jadi manusia hidup bukan dari makanan atau roti saja, tetapi dari kehendak Allah, firman Allah. Jadi sekarang saya mati, tubuh saya hancur. Saya nggak makan, nggak minum, ya udah selesai kan, manusia selesai. Enggak, kita masih hidup, roh kita hidup. Dan tubuh kita pun dihidupkan. Jadi nggak bergantung pada makanan yang kita makan sehari-hari ini. Coba bayangin kita di surga gitu ya. Kita bisa makan, kita bisa nikmati, tapi kita nggak bisa bergantung kepada makanan. Itu sesuatu kondisi yang nggak mungkin kita bisa capai hari ini ya. Tapi nanti
waktu kita masuk surga, itu kondisi-kondisi yang luar biasa itu, yang surgawi spiritual itu akan dijaminkan dan kita mewarisi itu semua. Jadi seperti Kristus juga sama, kita juga sama. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau segala sesuatu, siapakah penentunya, apa yang dilakukan, dan semua bergantung pada Tuhan, dan kerajaan Allah masuk atau keluarnya, atau bisa masuk, dan juga orang-orang masuk itu tidak akan bisa keluar, karena dia sudah memasukkan dan tidak akan mengeluarkan, ya, mengusirnya. Gitu. Jadi Tuhan kalau sudah masukkan, dia nggak akan punya kesalahan. Oh ini salah ini tak masukkan ini. Oh ini dombanya salah ini, buang dombanya gitu. Karena kondisinya salah, terus dia berbuat dosa, udah dibuang gitu. Nah di dalam kerajaan Allah itu yang menentukan pintunya itu adalah Kristus. Pintunya adalah Kristus dan membawa kita ke dalam satu kesadaran. Inti dari kerajaan Allah adalah tidak ada seorang pun yang bisa masuk kecuali dia memohon kepada yang punya kerajaan, yang bisa membuka dan menutup pintu, yang bisa menentukan hidup dan mati. Nah, itu semua adalah berasal daripada Allah. Jadi inisiatifnya Allah, inisiatornya Allah, dan yang memulai Allah, mengakhiri semua juga Allah, dan semuanya itu adalah Allah. Jadi syaratnya siapa yang menentukan syarat ini? Ya Allah sendiri. Ya. Terus ditanya, bagaimana saya bisa memasuki kerajaan Allah dengan kondisi saya yang berdosa? Nah, saudara di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 3 ayat 3. Ya, saya bacakan ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya. Jadi orang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh itu, maka orang itu tidak bisa melihat kerajaan Allah, tidak bisa memasuki kerajaan Allah, tidak bisa menjadi anak-anak kerajaan Allah, tidak bisa mewarisi semua yang ada dalam kerajaan Allah, yang itu adalah warisan dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan juga dia sudah memberikan satu hidup yang kekal, karena dia adalah keselamatan itu sendiri, maka kita menerimanya itu berasal dari siapa? Ya berasal daripada kita sudah diubahkan, dilahirbarukan. Ya, jadi lahir baru itu berbeda dengan hidup di dalam kekudusan. Ya. Jadi itu statusnya. Kalau kita hidup dalam kekudusan, kita bisa jatuh bangun, kita bisa berdoa, dan ada orang mengatakan, kenapa sih kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, kenapa kita minta ampun lagi? Kita minta penebusan lagi. Setelah itu jawabannya adalah secara statusnya dan secara realita hidup dibentuk oleh Tuhan itu ada sesuatu yang berbeda walaupun di dalam satu yang berkaitan gitu. Jadi ada orang mengatakan, "Loh, kan saya udah diampuni, kenapa saya mohon doa lagi?" Nah, Saudara, kan saya itu sudah diperkenan Tuhan, Tuhan itu sudah menyenangi saya, sudah memilih saya, sudah ya berkenan pada saya, mengasihi saya. Kenapa saya harus berdoa kalau kita pelayanan Tuhan, biarlah Engkau berkenan kepada pelayanan kami, supaya kami juga sungguh-sungguh bisa mengerti akan siapakah diri kami. Nah, berkenan itu, kenapa kita doakan supaya kita berkenan gitu kan? Saudara, itu bukan soal status kita. Jadi waktu orang mengatakan, kan kita sudah diampuni, kenapa kita minta ampun lagi? Kenapa kita berdoa di dalam doa pengampunan dan memohon penebusan dosa itu? Dan sehari-hari kita lakukan itu. Nah, itu diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Oleh para rasul juga diajarkan. Jadi kamu harus belajar berdoa dan kamu juga ikut memikul salibmu. Nah, itu juga di dalamnya itu adalah kelemahan-kelemahan kita, kelemahan orang lain, dosa orang lain, kelemahan kita itu juga sama. Kita harus memikul salib kita. Nah, kalau gitu nggak usah mikul salib kan? Ini sudah salibnya dipikul Tuhan Yesus, jadi ngaco semua. Jadi kalau kita menerima pengajaran yang tidak logis, tidak sesuai Alkitab, tidak biblika, dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka orang-orang yang mengatakan kalimat-kalimat itu jelas bahwa dia tidak memiliki dasar kerohanian yang betul-betul kuat di dalam firman Tuhan, berakar pada firman Tuhan. Ya. Jadi Yohanes 3 ayat 5 itu dikatakan bahwa hanya ada satu cara dan satu-satunya cara. Untuk kita masuk kerajaan Allah, syaratnya adalah kamu harus lahir baru, dilahirkan kembali. Ya, artinya dilahirkan kembali bukan diservis, bukan diperbaiki, bukan kemudian ya dari yang jelek jadi bagus gitu kan, bukan. Kita ini diciptakan ulang, regenerate. Jadi generasinya dibuat generasi yang baru dan gennya itu artinya bibit kita itu diulang, jadi
diperbarui, bukan diperbarui. Oh, kalau ini lama jadi perbarui gitu kan. Artinya tubuh kita masih lama, terus kemudian ya tubuh yang lama ini yang kemudian diperbarui. Bukan. Nanti tubuh yang baru juga sama. Jadi keselamatan itu adalah perpindahan dari alam mati, alam maut, ke dalam alam hidup yang kekal. Jadi bukan, oh supaya baik, bertindak baik, berpendidikan baik, terus beretika baik, terus tingkah lakunya baik, perbuatannya kemudian bisa menyenangkan orang, dan bisa sopan santun. Itu bukan itu. Ya. Syarat masuk kerajaan Allah adalah, saudara, kita harus dilahirkan, dilahirkan ulang. Ya. Bagaimana lahir ulang? Masa lahir ulang itu terus gimana? Kan saya dilahirkan itu kan dari rahim, terus kemudian rahim keluar bayi gitu kan, dari rahim seorang ibu keluar bayi gitu. Terus apakah seperti itu prosesnya? Bukan, saudara. Nikodemus mengartikan lahir baru itu dalam bukan arti spiritual, rohani, tetapi arti jasmani, literal. Dan itu salah besar, saudara. Dan termasuk seluruh apa yang kita lakukan tentang keselamatan, tentang hidup dalam kerajaan Allah, semua bukan soal fisikal. Sudah jelas ya. Apakah itu persembahan, apakah itu cara kita melayani, saudara, itu bukan ditentukan karena tindakan-tindakan dan penampakan-penampakan performa kita, penampilan kita. Bukan, saudara. Jadi kalau uangnya banyak, wah itu berarti orang rohaninya baik. Kalau dia rajin ke gereja, oh itu berarti rohaninya tertinggi gitu kalau rajin. Apakah orang paling rajin paling tinggi, saudara? Itu kerajaan Allah bukan soal itu. Kerajaan Allah adalah soal rohani. Nah, rohani itu selalu berkaitan dengan apa? Dengan kelahiran baru, dengan hati yang baru. Jadi nggak bisa ini, nggak bisa apa, nggak bisa dilakukan dan diusahakan dengan kita. Jadi kita berpura-pura jadi orang Kristen, rajin ke gereja, terus kemudian baca Alkitab, menghafal Alkitab, sampai sekolah Alkitab jadi pendeta pun bisa, saudara. Dan banyak pendeta-pendeta yang memang nggak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak percaya manusia nggak percaya dia juga Tuhan, nggak percaya dua-duanya. Ada yang tidak percaya dua-duanya, nggak percaya dia Tuhan, nggak punya. Ah, itu Yesus cuma tokoh mitos aja. Nah itu bukan orang biasa, itu adalah teolog-teolog yang terlalu pinter dan dia mengatakan bahwa Yesus itu mitos, ya cerita yang mitos seperti Nyi Roro Kidul gitu kan, seperti cerita-cerita yang zaman-zaman dulu gitu kan, yang apa ya sejarah-sejarah legenda-legenda gitu. Nah Tuhan Yesus dianggap seperti itu dan kita tahu bahwa bukan, Tuhan Yesus ada secara historisnya, dia datang, dia berinteraksi, ada keluarganya, ada silsilanya, ada tetangganya, ada saudara-saudaranya, ada murid-muridnya, dan semua menyaksikan dia, dan bisa dipegang, bisa dilihat, dan bahkan bisa dimatikan, dibunuh. Ya. Jadi itu kenyataan yang ada. Jadi persyaratannya apa? Tuhan Yesus mengatakan persyaratannya adalah sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Titik. Selesai. Terus Nikodemus bertanya, bagaimanakah mungkin? Kan ini impossible ini. Bagaimana mungkin? Kalau ia sudah tua. Nah, seperti saya ini kan, bagaimana? Jangan akan tua, muda pun susah gitu kan. Dan tidak mungkin, impossible, mustahil gitu. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, nah ini berkaitan dengan air dan roh. Air itu adalah tentang firman yang hidup, air yang hidup yang kekal itu, yang sumber daripada air yang menghidupkan orang. Ya, jadi air dan roh. Dikatakan ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, nah air dan roh itu lawannya apa? Daging, lawannya adalah manusiawi kita. Lawannya ya ini, kita yang sudah jatuh dalam dosa, disebut sebagai daging. Manusia duniawi, itu sama ya. Jadi dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dan ayat yang ke-8, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Angin melambangkan dari Roh Kudus itu, ya, nafas Allah, angin, ya, angin ini nafas, nefes sama. Jadi angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Oke, ya? Lahir air dan roh. Nah, lawannya apa? Daging. Nah, kita lahir secara daging. Semua kelahiran di dalam daging itu tidak dapat tiket masuk kerajaan Allah.
semualah bayi-bayi yang lahir itu di dalam dosa semuanya. Ya, di dalam dosa. Dalam arti apa? Di dalam dosa yang diwakili oleh Adam, dosa asal, dosa warisan itu, dan menimpa pada seluruh manusia, dan manusia tidak perlu lagi dari sejak kecil dan kapanpun belajar berdosa, itu nggak usah belajar. Itu langsung natur kita. Ya, nah sekarang natur kita yang jatuh dalam dosa itu diberi natur yang baru, diberi tanda petik sifat-sifat manusia yang baru itu yang jauh beda dengan daging kita, yang jauh beda dengan kita. Dan di situ ada peperangan rohani. Jadi manusia lama dan manusia baru. Dan Tuhan janjikan bahwa manusia baru itu selalu akan dipimpin oleh Tuhan dengan satu, ya, dengan satu tuntutan dari Tuhan, satu kehendak Tuhan adalah kita harus memiliki hati seperti anak-anak. Ya. Jadi hidup keagamaan kita bukan seperti orang-orang yang ahli Taurat, seorang yang pendeta-pendeta yang luar biasa, seorang pemimpin gereja. Bukan. Tuhan meminta bukan penampakan organisasi, bukan penampakan secara duniawi, jasmani, ataupun sosial masyarakat. Bukan. Tetapi Tuhan meminta supaya kita memiliki hati yang dilahirbarukan, yaitu hati yang rendah hati. Seperti anak-anak. Ya, dikatakan seperti anak-anak. Nah, saudara, jadi seseorang itu akan memiliki hati seperti anak. Dan setiap orang yang masuk dalam kerajaan Allah itu diberi seperti anak hatinya. Artinya apa seperti anak? Artinya adalah hati seperti anak itu. Saudara, anak itu dari kecil sampai dia namanya anak gitu sampai umur-umur kira-kira ya 5 tahun lah namanya anak gitu kan. Nah di atas itu mulai remaja, mulai dia sekolah gitu kan. Nah itu masih ya masih disebut anak kecil. Saudara, dari dia kecil sampai dia tuh uh, umur-umur 5-10 tahun, saudara perhatikan bahwa hidup anak itu seluruhnya bergantung kepada orang tua. Makan, minum, hidup dituntun semua. Dari dia kecil, dia belajar jalan, belajar makan, semuanya dituntun. Nah itu, saudara perhatikan. Jadi syarat orang masuk kerajaan Allah itu adalah dilahirkan baru. Dilahirkan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Dari mana dia dilahirkan? Dari air dan roh. Ya, air dan roh. Jadi setiap orang Kristen lahir dari air dan roh itu akan mewarisi dan memiliki sifat-sifat yang daging yang lama itu akan dikalahkan dan dia memiliki sifat roh yang baru. Manusia di dalam roh. Manusia Roh Kudus, manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus, manusia Kristus, manusia yang dipimpin oleh seluruh hidup Kristus. Nah, itu sama, ya. The man of Christ, the man of Holy Spirit, the man of Spirit, terus juga the man of Word, manusia firman. Nah, kita adalah manusia firman. Walaupun kita tahu bahwa kita bukan manusia yang sempurna, tetapi Tuhan meminta kita supaya sempurna. Kita nggak akan sempurna. Tuhan meminta kita harus hidup sempurna. Loh kok bisa sempurna? Bagaimana? Kan saya nggak sempurna. Saudara, semua apa yang Tuhan lahirkan, dan kita dilahirkan baru Roh Kudus, saudara perhatikan baik-baik. Apa yang dilahirkan baru Roh Kudus, roh kita ini, saudara, dijamin oleh Alkitab bahwa roh kita itu sempurna. Nggak bisa mati. Nggak bisa dikalahkan. Nggak bisa dihancurkan oleh iblis. Nggak bisa disesatkan. Nggak bisa semua. Kenapa? Karena ada roh Allah. Ada roh Tuhan dalam roh kita. Di dalam roh kita, di dalam hati kita, ada bait Allah dan bait Allah tempat di mana roh itu tinggal. Ya, jadi saya dilahirbarukan dari air dan roh. Yang air itu ada firman dan roh itu roh kudus. Dan kita dilahirbarukan. Jadi kita dipindahkan dari hidup mati rohani menjadi yang hidup rohani. Hidup yang melek rohani. Dari hidup yang buta menjadi melihat. Dari yang lumpuh menjadi berjalan. Nah itu lambang semua ya. Jadi satu gambaran bahwa orang-orang yang tidak bisa melakukan apapun bisa melakukan. Nah sekarang kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari belenggu dosa, dan kita mampu melakukan itu. Ya. Nah kenapa Tuhan menuntut? Kerajaan Allah itu selalu sempurna. Ya, selalu sempurna. Kenapa? Coba kita lihat di dalam Matius pasal 5, ayat yang ke-20. Ya, saya beritahukan ini ya. Perhatikan. Maka aku berkata kepadamu, ini semua Tuhan Yesus yang ngajar ya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu akan bisa masuk dalam kerajaan surga.
Jadi kalau saya hidup dilihat seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan kemudian saya beribadah, berpuasa, kemudian saya puasa Senin Kemis seperti puasanya orang-orang ahli Taurat itu dan pemimpin Yahudi yang di dalam bait Allah semuanya dan orang-orang yang sangat rohani, saudara itu melakukan ritual-ritual dan begitu banyak tata cara ibadah, semuanya itu adalah sesudah dikatakan mereka melakukan itu seolah-olah itu sempurna di level seolah-olah. Tetapi Tuhan Yesus katakan hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, saudara itu adalah hidup keagamaan yang di dalam kematian, hidup keagamaan yang munafik, hidup keagamaan yang palsu. Artinya itu bahwa apa yang dilihat itu nggak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, nggak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi contohnya kalau dia berpuasa, dia makan di rumah, gitu kan. Kalau dia melakukan ini dia lebih baik orang itu jujur. Ya saya kan nggak sempurna, saya sering gagal kalau puasa, nggak masalah. Karena dia memberitahukan dan dia berusaha untuk melakukan puasa. Oh saya nggak tahan ini, aduh, udah perut saya sakit, gitu kan. Nah, saya nggak tahan makan sekarang, makan, belajar lagi, puasa lagi, terus nggak tahan lagi makan. Nah lama-lama dia meningkat. Setelah itu adalah bukan yang dilihat kegagalannya atau apa itu istilahnya orang mokal ya, mokal itu batal puasa. Nah, di situ kita lihat bahwa kegagalan-kegagalan itu menunjukkan bahwa kita tidak sempurna. Ada kelemahan-kelemahan dalam tubuh kita dan tidak ada orang yang sempurna. Nah, seumpama orang itu bisa puasa 30 hari, 40 hari, berarti dia sempurna. Ya betul kan? Berarti dia sempurna. Nah, saudara, itu arti sempurna di dalam keagamaan di hadapan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang menjijikan, ya, sesuatu yang menjijikan. Kenapa? Karena mereka melakukan semuanya itu di hadapan manusia dan bukan di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan melihat bukan tingkah laku yang di depan kita, bukan tata cara kita, tetapi betul-betul dalam hati kita. Karena Tuhan tahu melihat hati kita, di dalam hati kita itu apa, kebencian kita apa, kedengkian kita apa, balas dendam kita itu apa, semua itu sampah di dalam hati kita, dosa-dosa itu Tuhan tahu semua. Jadi kalau kita melakukan itu semua dengan memalsukan, mengimitasi, sepertinya kita orang rohani kita lakukan semuanya. Saudara, Tuhan tahu, orang nggak tahu semuanya. Wow, hebat ini hamba Tuhan ini. Oh ini pemimpin rohani orang Farisi ini. Wah luar biasa dikagumi. Orang-orang Farisi sangat dikagumi. Nah, di hadapan Tuhan orang seperti ini itu tidak masuk dalam hitungan Tuhan. Karena Tuhan bukan melihat apa yang dilakukan manusiawinya, tetapi air dan rohnya. Jadi firman Allah dan rohnya itu yang memimpin dia. Jadi kalau dia pun gagal dan dia sadar kita berdoa, Tuhan aku berdosa. Dan dia tak pada Tuhan, Tuhan terima. Tapi kalau orang itu berhasil, no, saya ini bukan seperti mereka. Saya ini orang yang rajin. Saya itu lihat ini, karya saya banyak. Ini, saya dirikan ini. Wah, saya bisa membuka banyak. Jadi pelayanan misi saya itu di sini. Wah, nah, saudara, itu semua adalah sesuatu yang apa ya? Kalau kita ngomong seperti orang minum itu, tetapi isinya itu cuman bubbling. So. Jadi isinya itu cuman seperti Sprite gitu kan. Jus gitu kan. Setelah itu kita rasakan yang karbonnya itu, karbonasinya itu. Sudah tiba-tiba lama hilang. Just gitu. Nah, itu artinya di situ. Dirasakan cuman sebentar terus hilang. Dirasakan sebentar hilang. Ya. Semakin dikarbon, semakin krenyes-krenyes gitu kan, Coca-Cola atau apapun. Sudah itu semakin membahayakan dalam tubuh kita. Ya, semakin meremukkan dan menghancurkan seluruh identitas kita. Jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah orang-orang yang mencekokin dan semua orang-orang yang meniru dia itu sedang mengalami keruntuhan dan kebobrokan di dalam rohani mereka. Ya, di sini. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita lihat di sini, ya, hidup keagamaanmu berarti kita ini hidup keagamaan kita bukan dari daging, bukan dari organisasi yang kita lakukan, bukan, tapi betul-betul dari hati kita melayani dan bagaimana kita bersikap dengan orang lain, bagaimana kita bisa mengampuni orang lain, bisa menerima orang lain, dan kita tidak menyombongkan diri, mengunggulkan diri, mengutamakan diri, mementingkan diri kita sendiri, tapi kita bisa melihat orang lain dan kita bisa melayani
Dan orang yang susah kita bisa juga mengerti, kita bisa mendoakan, kalau kita punya berkat bisa memberkati dia. Nah, saudara, ini adalah satu ketentuan yang indah di kerajaan Allah. Jadi keindahan dari ibadah itu apa? Saudara, bukan kita nyanyi-nyanyi. Oh, nyanyi itu indah. Bukan itu. Menyanyi dengan mulut kita di dalam ibadah gereja itu tidak akan seindah kita menyanyi dalam karakter Kristus yang tercermin dengan kita membagikan kemurahan Tuhan, membagikan pengampunan Tuhan, dan mengerti orang lain. Waktu kita dihina, kita bisa berdiam, kita bisa mendoakan. Itu pujian. Jadi spiritual songs atau hymns itu bukan kita ngomong, oh Tuhan indah tuh. Nggak ada indahnya. Ya mungkin suaramu indah, tetapi spiritual kita tidak indah. Spiritual kita itu tidak apa ya, orang itu tidak bisa menerima orang, tidak bisa mengerti orang, kemudian kita merasa kita lebih benar dari orang lain, kita lebih unggul dari orang lain, atau mungkin bukan hanya kita, gereja kita, pelayanan kita, organisasi kita, pekerjaan kita, atau karya kita. Justru kalau kita punya karya itu dibanding orang lain, kita merasa nggak senang. Kita merasa bahwa kalau kita ngomong itu, kita merasa sepertinya kita merasa bahwa kita tersinggung gitu kalau dibandingkan. Padahal orang lain lebih hebat. Saya sering kali kalau orang mengatakan pembandingan ya, waduh, Pak, anak Bapak itu ya dibandingkan anak dia tuh, waduh, anak dia lebih pinter Pak, lebih cantik, lebih apa gitu kan. Saudara, orang-orang yang suka membandingkan seperti itu biasanya tidak mengerti akan jati diri, harga diri orang. Kenapa? Karena semua orang itu tidak sama. Semua orang bersama dengan Tuhan itu tidak sama. Ya. Kenapa tidak sama? Saya beritahu, ya, secanggih-canggihnya peralatan eh, komunikasi, secanggih-canggihnya peralatan yang dipakai, ada kejadian ini kan, saudara, ini sudah luar biasa canggih, sudah deteksi gitu kan. Saudara, saya waktu membaca Boeing itu meledak hancur, saudara, bukan karena kesalahan operator, bukan karena kesempurnaan mesin-mesinnya, tetapi karena ada satu burung yang terbang masuk ke baling-baling Boeing itu kan, dan burung itu masuk seperti itu, dan nggak tahu bagaimana Boeing itu kena darahnya karena apa, terus jadi kayak orang itu konslet gitu, terus kemudian nggak tahu berapa burung itu ya, masuk ke dalam curut gitu kan, mungkin rada macet terus akhirnya meledak so. Ya, nah saya tanya sekarang, sempurna itu apa? Ada sesuatu yang kecil yang tanda petik yang tidak sempurna masuk, udah hancur semua. Jadi sempurna itu apa? Sempurna adalah kita bisa, nah Tuhan katakan bahwa hidupmu adalah hidup yang sempurna bersama aku. Kamu jatuh bangun, kamu tetap sempurna. Kenapa? Karena aku bersama dengan kamu. Jadi yang menyempurnakan itu adalah Tuhan, yang kita memiliki kesempurnaan dari Tuhan, bukan tingkah laku kita, tapi tingkah laku Kristus. Bagaimana dia menerima kita. Terus dia merendahkan hati kita untuk datang, dan setiap kita mengalami kelemahan, mengalami dosa dan semuanya, kita datang dengan apa? Dengan kerendahan hati. Ya Tuhan, aku salah. Tuhan, aku keliru hari ini. Harusnya aku melakukan ini. Tuhan, berikan aku hati yang panjang supaya saya bisa menerima orang ini. Surah itu adalah nyanyian pujian yang sangat indah. Jadi bukan pujian, aku mau mengasihi engkau Yesus gitu ya. Tapi hidupnya nggak mau ngasih orang lain. Itu lagunya nggak ada gunanya. Mau nyanyi 1000 kali pun nggak ada gunanya. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati yang dilahirbarukan oleh air dan roh. Jadi keberhasilan kita apa? Kesempurnaan kita apa? Kesempurnaan kita adalah bagaimana Yesus menyempurnakan kita. Menjamin kita. Jadi sempurna bukan pada diri kita. Sempurna karena dia menyempurnakan kita. Bukan saya mencari kesempurnaan. Bukan saya mengusahakan kesempurnaan. Karena saya mengalami dan saya menghidupi kesempurnaan itu. Itu arti sempurna. Jadi saya jatuh pun saya tahu siapa yang bisa menolong saya. Saya jatuh dalam kehidupan saya bisa berpaling pada dia. Dia yang akan menyempurnakan saya. Jadi dosa apapun, kelemahan apapun waktu kita jatuh bangun dalam kerajaan Allah, saudara, kita melihat karya yang sempurna. Jadi ngerti ini ya? Jadi bukan saya yang berusaha bagaimana seperti ahli Taurat dan Farisi. Saya melakukan dengan sempurna, saya kerja dengan enggak, saudara. Kita tahu hati kita, bagaimana Tuhan itu sempurna. Setiap kita melakukan,
waktu kita menyanyi, waktu kita belajar menyanyi, dari anak kecil, anak SD, kemudian masuk sekolah minggu, kita belajar nyanyi. Kita nyanyi pertama kali suara kita nggak bagus. Dan kemudian kita nyanyi bagus, wow, tambah bagus, oh, kelas dunia, gitu kan, seperti Katy Perry, Taylor Swift, itu kan orang-orang penyanyi-penyanyi gereja semua. Dan begitu mendunia, dan dia nomor satu dunia. Begitu dia menyanyi, bukan untuk Tuhan, menyanyi untuk ya untuk famousnya, untuk keterkenalannya, untuk menjadi orang yang ya idol gitu kan, Indonesian Idol, American Idol, orang yang dipuja-puja orang. Saudara di situ dia menyanyi, saudara untuk siapa dia menyanyi? Untuk siapa dia lakukan itu? Waktu dia di gereja, dia nggak bisa nyanyi, susah nyanyi waktu dia masih kecil, remaja, dan dia belajar, dan kemudian ada talenta dari Tuhan, semakin bagus, semakin bagus. Saudara, kemudian kita, apakah kita hanya memiliki dan boleh di gereja, itu yang melayani harus sempurna, seperti apa? Ya suaranya seperti Rihanna, suaranya seperti Michael Jackson, suaranya seperti Taylor Swift, seperti Adele gitu kan. Dan itu yang layak di gereja. Kenapa? Kan sempurna, dia bagus sekali. Saya tanya, apakah itu konsep dari ibadah kita? Nah, termasuk bukan hanya talenta ya, termasuk uang kita, termasuk kegiatan kita. Saudara-saudara harus tahu bahwa kita harus rendah hati. Ya, di hadapan Tuhan yang sempurna itu Tuhan. Apa yang kita lakukan semua itu nggak ada yang sempurna. Termasuk khotbah. Ya, khotbah juga. Saudara-saudara bisa, saya bisa khotbah, orang bisa mendengar, kemudian Tuhan pakai khotbah saya, orang itu kemudian bertobat kan dengar firman Tuhan. Wah, saya bangga gitu. Saudara harus tahu hati-hati. Kenapa? Karena itu bukan dari kekuatan saya. Bisa apa? Bisa membuat orang kemudian, waduh, mengagumi saya. Kenapa? Waduh, karena Bapak khotbah saya bertobat. Saudara, itu salah alamat. Kenapa salah alamat? Itu adalah suatu kuasa yang, kalau saya ngomong, adalah bukan milikmu, kamu ambil miliknya Tuhan. Pujian kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Kita dipuji karena Tuhan dalam hati kita. Kita bersyukur karena kita dipakai oleh Tuhan. Jadi kita di gereja, nggak boleh di gereja. Orang-orang yang sempurna masuk ke gereja. Yang tidak sempurna nggak boleh melayani di gereja. Sekolah minggu apa gitu. Saudara, itu bukan itu sempurna. Itu sempurna manusiawi. Bukan surgawi atau duniawi. Bukan ilahi. Ya, jadi kita tahu di sini. Jadi kerajaan Allah itu adalah terdiri dari orang-orang yang dilahirkan baru, dari air dan roh, dan siapa yang melahirkan barukan mereka itu adalah hanya Roh Kudus, ya, melalui firman air dan roh tadi. Dan kita dilahir barukan. Jadi kita ini adalah orang yang sudah mati kemudian dijadikan hidup. Orang yang sudah di dalam dosa yang tidak bisa menerima keselamatan dan melawan terus, akhirnya menjadi orang yang lemah lembut, bisa menerima dan percaya pada Tuhan, percaya pada Kristus, menerimanya. Jadi ini adalah posisi hidup dan mati, bukan posisi saudara baik dan menjadi lebih baik. Bukan itu. Ya. Jadi kerajaan Allah itu bukan menjadikan orang baik, menjadikan orang bermoral, bukan, saudara. Menjadikan orang sempurna seperti Bapakku yang sempurna. Jika hidup kalianmu tidak sempurna, maka kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. Loh, kalau yang sempurna menurut ukuran kita kan nggak ada yang masuk surga, Pak. Iya, sempurna kita itu apa? Gampang. Apa yang dilihat kita ini? Kita memiliki kesempurnaan. Waktu kita dipanggil Tuhan dan waktu tahu Tuhan itu maha segalanya, maha kuasa, dia maha kudus, dan kita adalah orang-orang yang bukan apa-apanya. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah orang-orang yang mati di dalam dosa, yang melawan Tuhan, memberontak pada Tuhan. Nah, saudara, posisi itulah yang kemudian kita menerima pintu kesempurnaan di dalam seluruh hidup kita. Nah, siapa yang kita terima itu sehingga menyempurnakan saya, menyempurnakan hidup saya, kelakuan saya, pikiran semuanya, dan membersihkan saya, dan terus sampai akhirnya dia menjamin kita waktu kita mati dan waktu akhir zaman kita dibangkitkan dengan tubuh yang sempurna yang baru. Dan bukan seperti tubuh kita sekarang. Ya. Jadi jelas ini ya. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 23. Ini kepalsuan-kepalsuan rohani. Ya. Matius 23 ayat yang ke-13. Saya bacakan ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Nah, saudara, jadi
kerajaan surga ini itu ada yang nutupi, ada yang menggagainya. Siapa yang menggagai itu? Baik zaman dulu ahli Taurat orang Farisi, sekarang ini yang menggagai itu siapa? Ya pemimpin rohani, rohaniawan, para hamba Tuhan, para pemimpin gereja. Nah, itu dibayangkan bahwa mereka itu sedang menggagai dan menghalangi. Dengan apa? Dengan persyaratan. Kalau kamu tidak dibaptis, kamu gak boleh masuk gereja ini. Kalau kamu tidak dibaptis selam, kamu tidak menerima keselamatan. Nah, setelah kita mendirikan satu kehidupan Taurat dan Farisi yang baru. Kenapa? Karena kita tidak melihat esensinya. Kita tidak melihat kepada maknanya terdalam dalam hati kita apa. Dan kita gagal di situ. Kenapa gagal? Ya, kalau kita ngomong kenapa kita gagal, disebabkan seperti itu. Kenapa kita gagal? Saudara, karena orang-orang yang paling rohani memberikan contoh kehidupan rohani yang ditutupi dengan duniawi. Jadi mereka kelihatannya rohani, tetapi hatinya tidak pernah dilahirbarukan. Mereka tidak pernah menerima roh Tuhan. Mereka tidak pernah menerima dan mengaku Kristus. Dan penebusan itu adalah merupakan keharusan bagi saya. Jadi akhirnya orang-orang menerima keselamatan ini berkata, kalau saya baik, pasti Tuhan senang saya. Kalau saya hidup dalam kekudusan sungguh-sungguh, wah Tuhan pasti akan menerima saya. Pasti akan milih saya. Saudara, ini adalah satu kelemahan mendasar. Jadi bukan berarti orang itu kudus, suci, terus baik, pelayanan luar biasa, memberikan persembahan itu salah. Bukan, Ustaz. Tapi itu bukan penentu orang masuk surga, orang masuk kerajaan Allah. Itu adalah menunjukkan bahwa orang-orang itu sudah di dalam kerajaan Allah. Sehingga mereka bisa melayani, mereka bisa memberi persembahan, mereka bisa menyanyikan lagu yang bagus. Mereka itu karena apa? Bukan mencari supaya masuk kerajaan Allah. Mencari pintu kerajaan Allah. Tapi itu keluar dari pintu kerajaan Allah untuk dunia, untuk menyaksikan Kristus, memuji-muji dia. Nah itu artinya. Jadi yang satu mencari kesempurnaan di dalam agama, dalam ritual, yang satu menerima kesempurnaan dan kemudian memamerkan pada dunia. Nah itu kekristenan. Ya, jadi bisa ngerti ya kekristenan ya. Jadi ini juga sama di dalam Lukas pasal 16 ayat 16. Ya ini supaya kita tahu. Sudah perhatikan, saya katakan ini kenapa? Karena banyak gereja jemaatnya tidak bisa masuk kerajaan Allah, bisa masuk gereja. Banyak orang ke gereja bisa, terbuka. Tapi sedikit yang masuk kerajaan Allah. Karena pintu kerajaan Allah bukan dibuka seperti pintu gereja secara tata ritual, tata ibadah, tata krama gitu kan. Terus semuanya berkaitan dengan seluruh kehidupan pelayanan aktivitas rohani. Nah, saudara, kerajaan Allah bukan seperti itu. Kerajaan Allah adalah kita sudah memiliki roh Tuhan, kita memiliki hidup baru, dan kita kemudian beribadah. Nah, itu beda. Tapi orang-orang menampilkan diri supaya dia lebih dilihat orang lain, dia lebih sempurna dari orang lain dan memamerkan semua. Saudara, itu bukan orang beribadah, itu orang yang pamer. Orang yang sok mengerti, sok jago, sok lebih tahu, sok lebih melayani, sok lebih rohani. Nah, saudara, itu semua orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Dan kita tidak diizinkan ibadah seperti itu. Yang penuh dengan tadi itu kan, kepalsuan. Ya, Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagainya berebut memasukinya. Setelah di situ ada satu urgensi masuk kerajaan Allah itu orang banyak kepingin. Tetapi begitu masuk kerajaan Allah, di situ banyak aturan-aturan dari kerajaan dunia, dari organisasi gereja dunia. Begini, begitu, begini, begitu, banyak sekali aturannya. Bahkan saya barusan ini juga bertemu dengan satu hamba Tuhan dari gereja reformasi. Ya. Dia mengatakan, Pak, saya pikir-pikir gitu ya, apa yang kita katakan sebagai sesuatu yang baik, yang sempurna dalam pengetahuan kita. Wah, khotbahnya bagus, teologianya bagus, itu musiknya bagus dan semuanya luar biasa. Tapi kenyataannya, ya, secara kenyataannya, kalau kita lihat, secara kenyataan kalau kita lihat, semua apa yang ada di dalam hidup kita itu
menjadi sesuatu yang kosong sebenarnya. Ya, menjadi sesuatu yang sebenarnya kalau kita lihat nggak ada isinya apa yang kita kerjakan hari ini. Jadi orang-orang yang masuk kerajaan Allah itu bukan orang-orang yang masuk di dalam gereja pasti masuk kerajaan, tetapi orang yang masuk kerajaan Allah dia pasti bergereja. Ya, dia akan menyatakan bagaimana sikap dia, karakter dia, dan yang luar biasa itu. Ya, jadi jelas di sini dikatakan, saudara, bagaimana kita harus mengalami kesempurnaan itu. Bahkan ada satu perkataan Tuhan Yesus yang menarik ya, dalam Markus pasal 9, ayat yang ke-47. Demikian. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan dan neraka. Jadi sudah begini, ya, kita kepingin mata kita tuh selalu selalu sempurna, baik ada dua dan bisa melihat. Nah, saudara, begitu satu mata kita itu ada sakitnya, ada kelemahannya, dan kemudian masalah di mata kita, dan itu problem, saudara, Tuhan katakan apa? Yang gelap dengan yang terang itu tidak boleh ada di dalam kebersamaan, dan itu harus dilepaskan. Jadi lebih baik mata kita itu dibuang karena melakukan dosa, supaya apa? Supaya apa yang ada sempurna ini itu betul-betul utuh di dalam arti bahwa dia berfungsi di dalam kekudusan. Jadi yang rusak ini itu kemudian dikat, dibuang. Jadi sudah tidak akan mempengaruhi kita. Nah, itu artinya penanggalan diri, penyangkalan diri, pembuangan diri. Nah, itu artinya dalam arti kalau membuang diri kayaknya negatif ya. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya dan tidak bisa berkenan pada Tuhan, yang tidak bisa diterima oleh Tuhan. Setelah itu harus kita lepaskan. Kita harus belajar untuk apa? Untuk merelakan. Nah, di situ kita melihat ada beberapa hal yang penting. Mungkin kita akan pelajari nanti gitu ya. Nah, sudah di sini ya. Nah, syarat apa sih sebenarnya yang kita lihat nanti kita pelajari ya, penyangkalan diri begitu. Saudara perhatikan, setiap orang karena kerajaan Allah ya, karena kerajaan Allah dan juga karena penyembahan berhala juga. Saudara, itu ada sesuatu yang Tuhan beritahukan, ada resikonya. Apa resikonya? Saudara harus meninggalkan. Jadi melepaskan. Yang pertama, rumahnya, saudaranya, istrinya, suaminya, orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh apa yang ada di dunia ini. Saudara-saudara tidak boleh memegang lebih daripada Tuhan. Nggak boleh memegang lebih, mengasihi itu daripada mengasihi Tuhan. Nah, itu adalah konsep setiap orang yang masuk kerajaan Allah memiliki hati memprioritaskan kerajaan Allah. Kalau tidak, engkau tidak layak memasuki kerajaan Allah. Dan ini sesuatu yang sebenarnya jelas sekali, saudara. Kalau engkau tidak mau kehilangan nyawa, maka engkau jangan membinasakan hidupmu dengan isi dunia ini. Kamu mendapatkan semuanya, kamu mendapatkan kesenangan semuanya, kenikmatan semua, kekayaan, kehormatan. Tetapi waktu kamu menerima itu, waktu kamu menerima, kamu kehilangan nyawamu. Betul ya? Tapi kalau kita tahu bahwa permata hati kita, harta terpendam itu adalah Kristus, keselamatan dalam Kristus, maka semua yang ada di sekeliling kita, saudara, itu menjadi kosong semua. Menjadi sesuatu yang Paulus katakan sampah. Yang dulu sangat berharga bagi saya, yang dulu sangat penting bagi saya, saudara, itu menjadi sekunder semua. Kenapa? Karena yang penting adalah bagaimana saya hidup di hadapan Kristus. Ini masalah bukan masalah soal makan minum, saudara. Tadi saya katakan di depan kan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu hidup bukan dari makan roti saja, bukan hidup dari minum saja, tetapi hidup dari firman Allah. Dan kamu harus hidup di dalam menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saudara, itu bukan sesuatu yang kita katakan bahwa itu sesuatu yang di awang-awang. Itu terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang kita dulukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita utamakan di dalam hidup kita, saudara, itu menunjukkan bahwa kamu sudah masuk kerajaan surga nggak? Atau kamu masih belum? Wah, kalau gitu nggak bisa, jual hartamu, bagikan fakir miskin. Nggak bisa, nggak mau saya. Saudara, Tuhan tahu
bahwa tidak ada hati manusia yang sempurna. Kamu mau bukan hanya baik, kamu mau sempurna. Kan gitu kan? Kamu mau sempurna? Oke, mau sempurna. Apa yang tidak sempurna, yang menjadikan kamu tidak sempurna, seluruh hartamu, kekayaanmu, kesenanganmu, cita-citamu, hidupmu yang luar biasa itu, lepaskan semua. Ganti memegang Kristus dan menghidupi dia, menerima dia. Nah, itu semuanya akhirnya kamu sempurna. Jadi apa hidup sempurna? Saudara, yang pertama adalah negatif. Kita melepaskan semua yang mengikat kita. Dan yang positif apa? Kita mengikatkan diri kepada yang memberikan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Ayo, saya tanya sekarang. Saudara senang mana? Saudara kehilangan atau terima? Melepaskan atau sudah menerima? Ya, negatif kan lepas, positif menerima. Nah, saudara, apa yang kita terima dengan apa yang kita hilang nggak sebanding. Saudara. Di dalam kerajaan Allah itu nggak sebanding. Jadi Kristus yang kita terima dan hidup kekal kita nggak sebanding dengan apa yang diberikan dunia dan iblis itu semua. Kedudukan, kemewahan, kekuatan, kekuasaan, wah prestasi, nama baik, pokoknya semuanya itu ya. Dan kenyang hidup kita, terus kemudian diberkat. Saudara, itu semua adalah sesuatu yang akan binasa. Tapi waktu kita memiliki Kristus, makanan roti hidup itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersama dengan dia, masuk kerajaan Allah. Jadi rumahnya, semuanya, Petrus dipanggil, Andreas dipanggil oleh Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan jalan mereka, mereka meninggalkan pekerjaan mereka meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan papa mamanya, mereka meninggalkan seluruh saudara, mereka meninggalkan semua, dan mereka ikut Tuhan Yesus. Nah, hati kerajaan Allah, seeking the kingdom of God first, atau seeking first the kingdom of God, seek ye first the kingdom of God. Saudara, itu adalah nilai yang tertinggi dalam hidup kita. Kita tahu siapa orang Kristen sejati dan orang Kristen yang tidak sejati. Dari mana? Dari hatinya, siapa yang dia utamakan, dia cari. Saudara perhatikan ya. Jadi kingdom of God, jadi kemuliaan Allah, dan seluruhnya adalah bagaimana Kristus yang hidup dalam saya, itu bisa memancar dengan sangat indah. Bukan dunia yang ada dalam diri kita, bukan kekayaan kita, bukan kepintaran kita, tetapi the song of Christ, lagu Kristus. Bagaimana saya bisa menangani perasaan saya, dan saya bisa mengubahkan di dalam hidup saya segala sesuatu yang pahit menjadi sesuatu yang manis seperti madu, yang merah seperti kirmisi akan bisa menjadi putih seperti bulu domba. Nah, sore itu semua kiasan dalam Alkitab. Menunjukkan apa? Bahwa kita dijamin bahwa kita memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kekuatan apa itu? Kekuatan bersama dengan Kristus, dilahirbarukan bersama dengan Kristus. Dan di dalam roh, dan kita memiliki seluruh sifat karakter yang sangat indah. Kita bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang dikerjakan oleh manusia atau usaha kita, karena itu adalah anugerah Allah, ya, the grace of God atau gracious act of God. Jadi menerimanya kembali berpuluh-puluh beratus kali lipat. Jadi ini adalah perbandingan, ya. 10 kali 10 kali 10 itu perbandingan bahwa dunia yang baru itu. Jadi kamu melakukan ini, kamu mungkin rugi, kamu mungkin akan di PHK, kamu akan mengalami kesulitan, kamu akan mengalami aneh. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena itu akan digantikan oleh Tuhan dengan hidup yang kekal. Wah, saudara, itu enggak sebanding. Enggak sebanding. Kenapa? Ya, karena kita belum pernah tahu bagaimana hidup di dalam kondisi kerajaan surga. Dan bagaimana kita hidup dalam kondisi di dalam kematian, maut, dan neraka itu. Nah, saudara, kalau kita pernah tahu kondisi itu, dan Alkitab juga ceritakan bagaimana kondisi orang di neraka, dan Tuhan Yesus yang membukakan itu, saudara, siapa orang mau ke sana? Enggak ada. Harusnya mereka mencari kebenaran, harusnya percaya pada Yesus. Dan siapa orang yang pernah menjamin bisa masuk kerajaan Allah? Siapa yang pernah menjamin orang bisa masuk dalam hidup yang kekal? Enggak ada. Itu hanya Tuhan Yesus. Nabi-nabi enggak ada. Orang-orang pinter, jenius enggak ada berani ngomong. Einstein, wah kalau saya nemukan ini berarti kamu akan lihat saya. Kamu tak jamin hidupmu akan hidup yang kekal. Kamu akan mengalami satu kebahagiaan selama-lamanya. Enggak ada. Enggak ada satupun orang berani katakan. Ya, kecuali nabi-nabi palsu. Ya, tapi orang yang waras,
yang bermoral, tidak akan mereka mengenal ini, kondisi-kondisi ini. Jadi dikatakan dengan jelas, saudara, kita akan menerima perubahan hidup kita dan kita akan menyinarkan karakter Kristus yang luar biasa. Jadi seperti anak kecil, kita selalu bergantung pada Tuhan. Jadi walaupun kita sudah tua, sifat karakter anak kecil itu syarat utama masuk kerajaan Allah. Ya, dikatakan di situ, tanpa kita memiliki hati seperti anak itu, saudara, kita sulit masuk kerajaan Allah seperti onta masuk lubang jarum. Tidak mungkin, ya. Dan seluruhnya itu akan sulit. Dan kemudian kita tanya, loh Pak, kalau begitu, yang di surga itu siapa saja? Nah, ini kita baca ya, kita baca. Siapa saja? Ya. Matius 21 ayat 31. Setelah ini Tuhan Yesus tuh ya kita disadarkan. Disadarkan apa? Nanti yang masuk kerajaan Allah itu kamu akan kaget. Bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi, pemimpin agama, pendeta-pendeta di sana, bukan. Ya, saya juga takut gitu. Kenapa? Yang Tuhan beritahukan dari ayat ini, Matius 21 ayat 31, ini so, ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Ya, ini anak yang taat dan yang tidak taat, perumpamaan. Yang terakhir, kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai, nah itu yang dibenci orang Israel, yang meras bangsa Israel, yang mereka tuh bencinya sampai kau bunuh-bunuh. Kenapa? Ini orang ini kurang ajar ini. Kita kerja setengah mati, diperas pajaknya, diminta semuanya, habis semuanya. Kita kerja sia-sia. Kalau enggak digebukin kita. Ya. Kenapa? Karena pemungut cukai itu punya kuasa di belakangnya itu orang-orang Romawi, pemerintah Romawi, yang kekuatannya, kekuasaannya, wah, nggak bisa dikalahkan. Ya. Dikatakan pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Sesudah kita terkejut. Kenapa terkejut? Kita berpikir bahwa, wah, kalau seorang pastor, seorang romo, seorang pendeta, penginjil, wah, masuk kerajaan. Dan katakan, enggak. Itu mereka itu nanti yang paling belakang. Kalau mereka nggak bertobat, ya akan masuk. Tapi yang pertama masuk itu adalah orang-orang siapa? Orang-orang yang ditinggikan oleh Tuhan. Ya. Nanti kita akan belajar tentang Maria Magdalena. Kita belajar tentang seorang yang bernama Abisag. Ya. Kita belajar tentang orang-orang yang sangat rendah, sangat disepelekan, tetapi hidupnya itu diangkat oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya. Dan dikatakan di sini bahwa pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, nah saudara, itu dua hal. Di dalam kenegaraan, di dalam masyarakat, itu pemungut cukai dibenci luar biasa. Tapi di dalam agama, yang paling dibenci adalah mereka perempuan-perempuan pezina, pesundal. Jadi dua ini mewakili kondisi yang satu di dalam kerajaan yang besar, di dalam keagungan dari semua orang-orang yang di dalamnya itu, ya, orang-orang yang apa, pemeras apa gitu, yang pokoknya kerajaan yang tirani itu diwakili dengan wajahnya pemungut cukai yang dosanya tuh, waduh, nggak bisa nggak bisa dihitung lah. Kenapa? Meresi orang, janda-janda juga semua dipersi semua. Nah, perempuan sundal juga sama. Oh, ini merusak semua keluarga dan dia ini perempuan yang bukan sampah masyarakat ya, tetapi menyampahi masyarakat. Nah, saudara, dua ini mewakili dan Tuhan Yesus katakan, berdua inilah yang masuk pertama kali dalam kerajaan. Dua orang ini yang masuk kerajaan Allah. Wah, kita kaget. Kenapa? Loh, ya harusnya kan ya orang-orang yang rohani kan. Enggak, Tuhan katakan. Enggak. Orang-orang ini masuk kerajaan. Dan buktinya apa? Tuhan Yesus tidak tidak apa ini membawa Petrus, Yohanes masuk kerajaan Allah ke Firdaus pertama kali. Tapi dia membawa penjahat. Dan sebaliknya, waktu Tuhan Yesus bangkit, orang yang pertama kali mengerti Tuhan Yesus dan juga mau menjamah Tuhan Yesus dan percaya pada Tuhan Yesus, bukan murid-murid, tapi perempuan yang berzina itu, Maria Magdalena.
Justru bayangkan. Jadi saya kadang-kadang berpikir gitu, Petrus itu kurang apa ya? Dengan Tuhan Yesus tahu, belajar mendengar Tuhan Yesus. Nah, Maria Magdalena, perempuan yang dirasuki roh ini, yang juga orang yang kotor rusak ini. Tapi itu yang menjadi saksi pertama kali kebangkitan Tuhan Yesus. Petrus, murid-murid yang lain nggak percaya. Sampai mereka berkumpul, Tuhan Yesus datang, mereka, hantu ini. Bayangkan, saudara. Jadi rohani mereka sepertinya bagus ini, pemimpin rasul, Petrus, rasul-rasul rohani. Tetapi Tuhan kasih kepada siapa? Perempuan yang begitu rendah ini, yang direndahkan dalam masyarakat, diberi hak oleh Tuhan untuk menyaksikan kemuliaan orang yang pertama kali melihat tubuh Kristus dalam kebangkitan dan percaya, itu Maria Magdalena. Ya, luar biasa. Nah, saudara, kita bersyukur kenapa? Kita bisa mengerti sekarang. Jadi siapakah yang bisa masuk kerajaan Allah? Dan setelah kita mengerti ini, terus saudara-saudara melihat sekeliling kita semuanya, melihat kondisi kita semuanya. Wah, kita gentar juga ya. Kenapa? Nah, kalau seperti ini, Pak, maka banyak orang itu yang bergereja itu kan hanya cuman karena ya saya Kristen, ya supaya saya dilihat Kristen, tapi mereka tidak mengalami yaitu lahir baru itu. Nah, saudara, kita berdoa. Kenapa berdoa? Karena kondisi seperti ini itu anugerah Tuhan, bukan cawe-cawe kita, tapi adalah karya Allah dan bukan cawe-cawe Tuhan. Tapi Tuhan betul-betul nggak cawe-cawe, saudara. Dia betul-betul memberikan dirinya, hidupnya pada kita dan menjadi seperti kita. Nah, baru kita bisa pindah alam dari kematian ke kehidupan, dari gelap menjadi terang, dari bobrok menjadi orang-orang yang sangat-sangat disegani orang, yang dihormati orang. Nah, saudara, dari orang yang hina menjadi orang yang mulia. Nah, Alkitab mengatakan demikian. Jadi kita sudah belajar hari ini bagaimanakah kita mengenal siapakah yang masuk kerajaan Allah dan siapakah yang menentukan siapa yang masuk kerajaan Allah dan bagaimana kita masuk kerajaan Allah dan sifat apa yang ada dalam kita yang bisa menjadi syarat utama masuk kerajaan Allah, apa? Menjadi seperti anak-anak ini, bergantung pada Tuhan, selalu bergantung pada Tuhan, bukan dengan segala kegelisahan hal-hal yang kita pikir yang aneh-aneh gitu, tetapi betul-betul bergantung pada Tuhan. Dan kita harus selalu bahwa kita selalu ingat dunia jatuh dalam dosa dan kita selalu mau bersedia untuk apa? Kalau Tuhan mengampuni saya, berarti saya harus juga mengampuni orang lain. Kalau Tuhan bisa sabar dengan saya juga bisa sabar dengan orang lain. Dan itu adalah the song of Christ in our life. Jadi bagaimana Kristus itu bernyanyi dalam setiap hidup kita, karakter kita. Ya, oke. Saya pikir cukup sekian. Kita hari Sabtu nanti melihat perbedaan konsep kemesiasan Yohanes Pembaptis dan apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Ya, oke. Kita bersyukur kita masuk dalam